Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah assessment yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan assessment, terutama assessment formatif sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level or TART. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sesuai dengan fungsinya, assessment terbagi kepada 3 jenis, yaitu assessment sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, assessment untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan assessment pada akhir proses pembelajaran. Nah, fungsi penilaian lebih dititik beratkan pada akhir pembelajaran atau sumatif, sehingga fungsinya lebih kepada menilai tentang pembelajaran atau assessment of learning. Sedangkan pada paradigma baru, sebagaimana dalam kurikulum Merdeka, penilaian atau disebut dengan istilah assessment lebih dititik beratkan pada penilaian formatif yang berfungsi sebagai proses pembelajaran atau assessment of learning dan untuk proses pembelajaran. B. Prinsip-prinsip. Beberapa prinsip assessment yang harus diperhatikan yaitu: pertama, assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik atau pendidik dan orang tua atau wali agar dapat memadu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. C. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum Merdeka belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Asesmen formatif, penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. D. Merencanakan asesmen pendidikan. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Adalah contoh instrumen penilaian atau asesmen yang dapat menjadi inspirasi bagi pendidik. Yang pertama, rubrik. Yang kedua itu ada checklist, 3 chat anekdotal, dan 4 grafik perkembangan. Asesmen tersebut dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik. Di bawah ini diuraikan contoh teknik asesmen
yang dapat Bentuk-bentuk assessment dalam kurikulum merdeka. Bentuk assessment dalam kurikulum merdeka, baik untuk assessment formatif maupun sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk assessment tertulis ialah jurnal, essay, poster, tes tertulis. Sedangkan bentuk assessment tidak tertulis diantaranya diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Berikut ini proses penyusunan instrumen. 1. Tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif atau essay. 2. Penilaian sikap atau afektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon suatu atau 3. Penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan, yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Untuk menggunakan teknik tersebut, dibutuhkan rubrik penilaian yang akan mempermudah dan bisa menjaga objektivitas penilaian.